Beda kalau Mister balikin lagi nih ya, Mister hubungkan dengan titiknya. Nah, sudah hijau, Mister pindahkan pun ini arrow-nya tidak akan lepas ya, tidak akan tetap akan menempel dengan simbolnya. Nah, ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi dengan Mister Is ya. Hari ini Mister mau menjelaskan tentang bagaimana cara membuat flowchart menggunakan Microsoft Word ya. Nah, jadi flowchart itu apa, Mister? Flowchart itu adalah bagan alur ya atau diagram yang menampilkan langkah-langkah untuk melakukan sebuah proses dari sebuah program. Nah ya, jadi langkah-langkah digambarkan dalam bentuk diagram yang dihubungkan dengan garis atau tanda panah. Nah, flowchart ini biasanya digunakan atau digambarkan sebelum kita membuat sebuah program ya. Kalau kalian nanti belajar programming, belajar coding. Nah, di materi ini Mister akan menjelaskan bagaimana membuat flowchart tersebut menggunakan Microsoft Word ya. Oke, sebelum dimulai silahkan yang belum subscribe dulu. Belum kopi, silahkan buat kopinya dulu. Yang mau bikin coklat silahkan bikin coklatnya dulu. Kalau Mister sudah siapkan kopi sendiri ya. Oke. Baik, kita mulai ya. Langkah pertama, kalian bisa masuk ke menu insert. Nah, ini ya menu insert di atas, kiri atas. Setelah itu kalian masuk ke menu shape. Nah, ini shape ya. Lalu bisa pilih yang paling bawah dulu nih, ada new drawing canvas. Jadi kita menyiapkan ini area untuk menggambar. Ini area kanvasnya ya. Kita membuat kanvasnya di dalam Microsoft Word. Nah, setelah itu kita mulai ya. Kita mulai. Ini Mister besarkan dulu zoomnya. Nah, kita zoom sampai 120 aja kali ya. Pertama kita buat seperti yang kelihatan di sini ya. Kita membuat flowchart tentang menentukan apakah bilangan yang kita masukkan itu adalah bilangan ganjil atau bilangan genap. Nah, begini ya, kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, menggunakan simbol-simbol yang sudah Mister jelaskan tadi. Jadi kita bisa mulai dari simbol terminal ya. Kita mulai dari simbol terminal. Di sini kita bisa menggunakan shape yang oval. Nah, oval kalian klik ini. Lalu kalian arahkan mouse-nya ke area kanvasnya. Lalu kalian klik kiri, jangan dilepas, tarik ke kanan. Setelah cukup bentuk oval, kalian lepaskan. Nah, dapat satu gambar ya, satu shape. Selanjutnya prosesnya adalah menggunakan ini ya, simbol jajaran genjang ya. Jajaran genjang itu adalah simbol untuk masukan atau keluaran. Nah, sebentar ya, kita pilih yang bawahnya nih, kita klik icon bawah, jadi dia akan melebar ya. Kita pilih ini ya, di bawah di menu flowchart itu ada gambar nomor 4 nih, 1 2 3 4, kalian klik. Lalu kalian tarik lagi ke sini, kita membuat sebuah gambar proses ya. Nah, Mister ini kok gambar terminal di samping, kalau yang itu di atas, nggak masalah ya. Jadi selama gambar itu dibuatkan garis alirnya atau alurnya,
kita taruh di atas di bawah itu tidak akan jadi masalah ya. Nah, untuk alurnya kalian bisa gunakan simbol ini ya, line yang ada tanda panah. Nah, ini simbol line yang ada tanda panah. Lalu kalian arahkan dulu mouse-nya sebentar ya, besarkan lagi nih sampai 100 biar. Nah, gini ya. Klik mouse-nya, klik arrow-nya. Setelah keluar titik-titik ini artinya titik-titik ini adalah titik hubung yang bisa dipakai untuk menghubungkan simbol satu dengan simbol lainnya menggunakan menggunakan garis alir ya atau simbol panahnya. Kita klik, lalu kalian klik di titik yang kalian kehendaki, klik, jangan dilepas, tarik sampai menuju ke simbol selanjutnya. Nah, simbol selanjutnya dia akan munculkan titik-titik penghubungnya. Nah, seperti ini ya. Setelah ketemu, kita lepaskan kliknya. Nah, setelah dilepas, pastikan di titik yang kiri dan kanan itu semuanya hijau, berwarna hijau. Artinya, ini sudah terhubung secara otomatis. Jadi, kalau kita Mister pindahin ya, nah, Mister gerak-gerakin ini, simbolnya itu tidak akan copot ya. Bedanya apa sih Mister? Ini contoh ya. Ini simbol panahnya Mister copot ya, tidak terhubung hijau. Contohnya sini. Mister tidak hubungkan ini ke titiknya tapi ke tengah-tengah titik. Mister lepas ya. Nah, jadi salah satu titiknya itu yang sebelah kiri tidak berwarna hijau. Kalau Mister lepaskan, nah, Mister gerakan yang kanan itu dia akan ngikut, tapi panah yang kirinya dia akan terlepas, tidak akan ikut ya. Beda kalau Mister balikin lagi nih ya, Mister hubungkan dengan titiknya. Nah, sudah hijau, Mister pindahkan pun ini arrow-nya tidak akan lepas ya, tidak akan tetap akan menempel dengan simbolnya. Nah, ini ya. Sekarang Mister kecilin lagi. Lalu sekarang kita coba buat teksnya. Di sini Mister tambahkan teksnya ya, keterangannya dari masing-masing simbol tadi ya. Jadi kalian klik simbolnya, flow-nya ininya apa shape-nya. Kalian klik kanan di mouse itu ada klik kiri dan klik kanan ya. Nah, kalian klik kanan. Lalu ada di sini menu add text. Add text itu artinya menambahkan sebuah teks ya. Kalian klik kiri. Nah, tinggal kalian tambahkan keterangan dengan diketik manual pakai keyboard. Kalian ketik mulai ya, mulai. Nah, sudah ya. Kalau sekiranya dirasa kurang besar, kalian bisa sorot dan kalian besarkan ini ya fontnya. Bisa kalian dengan merubah angka font size-nya di sini. Misalnya di sini Mister pilih 26 ya. Nah, atau kalian bisa menggunakan tombol increase dan decrease dari teksnya. Contohnya ini ya. Contohnya Mister sorot. Kalau Mister decrease itu artinya dikecilkan ya, mengecilkan. Dia akan mengecil, tapi kalau increase dia akan meningkatkan atau membesarkan. Nah, seperti ini ya. Tuh, ini sampai 26. Lalu yang kanan juga kita kasih keterangannya. Di kanan tambahkan add text. Kita kasih keterangan, masukkan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu kayak mana ya? 1, 2, 3 itu maksudnya bilangan bulat ya. Tidak ada 3, sekian karena bukan bilangan bulat. Ini bisa besarkan ya fontnya. Nah, ini kebesaran, kecilin lagi. Nah, cukup ya.
Nah, dari sini kalau Mister kecilkan kita sudah dapat dua simbol, dua proses dari sebuah flowchart ya, dari proses mulai lalu menuju proses masukkan bilangan bulat. Lalu kita selesaikan dulu ya semua prosesnya. Kalau ini kan sebuah masukan ya, yang dimasukkan perintah memasukkan bilangan bulat. Lalu kita tambahkan sebuah proses ya. Kita masukkan lagi sebuah proses dengan bentuk kotak ya. Jadi pengertian kotak itu adalah kita memasukkan sebuah proses atau langkah yang harus dikerjakan. Nah, kita sebentar nanti bisa dijelaskan ya. Masuk ke shape, lalu pilih yang ini ya. Di flowchart pun ada yang bentuk kotak. Nah, ini namanya flowchart proses. Kalian klik, jangan dilepas sampai gini ya. Nah, sudah. Lalu apa keterangannya di sini? Keterangannya adalah kita add text, klik kanan, add text ya. Perintahnya adalah setelah dimasukkan bilangan bulat, kita kasih perintah bilangan dibagi 2. Nih ya, bilangan dibagi 2. Ini bisa besarin dulu teksnya. Nah, lalu kita sambungkan lagi dengan arrow ya, atau kita sambungkan dari titik sini ke titiknya yang kotak. Nah, ketemu ya hijau. Jadi kalau Mister pindahin ini, nah dia tetap akan ikut ya. Jadi untuk merapikannya lebih gampang. Nah, lalu dari sini apa lagi Mister? Kita menggunakan simbol simbol ketupat ya. Nah, simbol ketupat itu apa tadi? Artinya simbol yang membuat sebuah keputusan. Jadi simbol yang membuat keputusan harus ada keluaran benar atau salah. Nah, ya. Masih bingung sebentar. Kita gambarin dulu. Ini Mister gambar ya, belah ketupat, Mister insert. Masuk insert, shape, cari belah ketupat ini. Nah, ini ya nomor 3. Mister taruh di sini. Nah, di sini akan ada sebuah pertanyaan. Makanya akan menjadikan dia menjadi sebuah kondisi iya atau tidak, benar atau salah ya. Di sini Mister tambahkan apakah sisa baginya sama dengan 0. Nah ya, sebentar dulu, Mister besarin dulu ya. Ini kalau saya kecilin, kalau kalian besarkan lagi nggak apa-apa, ini simbolnya ya. Kurang kelihatan. Nah, ini bisa zoomnya bisa gedein ya. Lalu kita hubungkan lagi menggunakan arrow-nya, shape, tanda panah, kalian hubungkan di titik kotak dengan di titik yang ini ya. Nah, sampai ketemu dia hijau. Dari sini, jadi ada dua keluaran. Apakah sisa hasil baginya sama dengan 0? Ya, sisa hasil bagi sama dengan 0. Kalau ada 2 di sini ya, Mister bikin 2 simbol dari masukan dan keluaran ya. Insert shape, insert shape,
Ini 1, di sini bisa bikin lagi ya 1 lagi. Lalu di sini Mister tambahkan bilangan genap. Di sini Mister tambahkan add text bilangan ganjil. Ada 2 ya. Lalu konektornya harus dibuat di 2 titik. Kita menggunakan konektor yang ini ya. Nah, ini nomor 1 2 3 4 5. Ini 5 nih ya. Jadi kalian masukkan dari sini ke hubungkan, dia akan otomatis berbelok ya. Nah, ini lihat nih, dia otomatis berbelok. Juga yang ini kita tambahkan lagi dari sini, koneksikan ke sini otomatis. Nah, dia akan terus berbalik. Di sini Mister tambahkan. Lalu di sini Mister tambahkan keterangan ya. Jadi sebenarnya kalau ada 2, kalau iya maka dia akan keluarannya adalah bilangan genap. Kalau tidak, masih ada sisa baginya, berarti dia sebagai bilangan ganjil. Lalu di sini bisa tambahkan insert, bisa word art ya. Sini kalian ketik tidak. Nah, sini kalian bisa klik tidak, lalu di sini tambahkan lagi insert word art 1 aja. Kalian geser ke sini. Ini kalian geser ke sini. Keterangannya iya. Nah, sebenarnya kalau sudah paham pun sebenarnya tidak dikasih keterangan iya dan tidak, kalian sudah paham harusnya ya. Kita bikin lagi proses yang selanjutnya karena ini sudah selesai, sudah dikenali dia bilangan genap atau bilangan ganjil, lalu kita tutup lagi dengan 1 simbol, yaitu simbol terminal ya, terminal. Nah, di sini terminal terakhir kita bikin selesai. Ya, kalau kurang besar kalian bisa sorot masuk ke home, lalu ini dibesarkan. Nah, dari sini kalian juga masukkan alurnya dari bilangan genap langsung ke proses selesai. Ya, begitu juga yang bilangan ganjil, tetap harus dibuatkan prosesnya ke alur yang proses selesai. Nah, selesai ya. Kalau Mister kecilkan, kita dapat ya. Nah, di sini kelihatan ya sebuah flowchart sederhana bagaimana kita. Nah, jadi di sini terlihat sebuah proses flowchart ya. Ini masih bentuk sederhana. Kita coba masukkan proses, kita coba jalankan prosesnya dengan mengikuti langkah-langkah dari si flowchart itu sendiri ya. Kita coba mulai. Lalu di sini masukkan bilangan bulat. Kita masukkan angka 4 misalnya ya, 4. Lalu 4 ini dibagi 2 ya. Nah, setelah dibagi 2, ditanya apakah sisa hasil bagi sama dengan 0. Kalau iya, karena 4 dibagi 2 sisa baginya tidak ada, 0, berarti dia masuk ke bilangan bulat. Nah, berarti prosesnya masuk ke sebelah kiri. Iya, ya. Setelah dapat keterangan bahwa itu bilangannya genap, lalu kita masuk ke proses selesai. Begitu juga yang selanjutnya. Kita masukkan bilangan bulat angka 5 ya. 5 lalu dibagi 2, dia akan ditanya apakah sisa hasil bagi sama dengan 0.
5 dibagi 2 itu ada sisa baginya 2,5. Berarti karena dia tidak, hasil baginya bukan 0, masih ada sisa, dia masuk ke bilangan ganjil ya, masuk ke proses yang sebelah kanan. Nah, lalu setelah itu kembali ke proses selesai. Baik, begitu ya anak-anak ya. Ya, Mister sudah menjelaskan bagaimana membuat sebuah flowchart sederhana menggunakan Microsoft Word ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Mister tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.